Satu hal yang membuat peminatanmu worth it untuk dipilih. Nilainya gampang dapet. Bener. Hello guys, welcome back to my channel or welcome if you are new here. Jadi sebelum kita masuk ke review kefarmasiannya, aku mau kasih review yang lain dulu nih, yaitu review serum baru dari Scarlett Whitening, yaitu Glowtening Serum. Jadi ini adalah Glowtening Serum, serum terbaru dari Scarlett Whitening yang bisa membantu untuk mencerahkan wajah kita, kemudian melembabkan wajah kita dan mengurangi bekas-bekas jerawat yang ada di wajah kita. Jadi ceritanya minggu lalu aku itu dapat paket dari Scarlett Whitening yang isinya adalah Brightly Ever After Serum yang udah pernah aku pakai dan aku review di video aku sebelumnya, dan juga serum terbaru mereka yaitu Glowtening Serum yang dapat membantu mencerahkan kulit wajah kita, melembabkan kulit wajah kita, dan juga membantu memudarkan bekas jerawat yang ada di kulit wajah kita. Nah, langsung aja aku kasih tahu hasilnya setelah aku memakai Glowtening Serum dari Scarlett Whitening ini selama semingguan kemarin. Karena kalian juga pasti udah penasaran dong hasilnya kayak apa. Jadi, pas aku pakai, aku merasa Glowtening Serum ini mudah disebarkan ke permukaan kulit. Terus dia itu juga bisa meresap dengan cukup cepat dan baik. Dan dia itu ada bau enak kayak bau herbal gitu. Karena di dalam serum Glowtening Serum ini ada kandungan-kandungan bahan-bahan alamiah. Terus setelah memakai Glowtening Serum ini selama 1 mingguan kemarin bersama rangkaian skincareku yang lain yang ada toner, face wash, kemudian ada essence, dan lalu aku tambahin sama Glowtening Serum ini, aku merasa kulitku itu jadi lebih cerah. Terus habis itu jadi lebih lembab. Terus kulitku itu jadi lebih kenyal gitu, jadi memperbaiki tekstur kulitku juga. Nah, sekarang aku lagi pakai ini baru hari ke 1. Muka aku kayak gini, tapi ini pencahayaannya emang gini. Tapi aku akan membandingkan sama muka aku besok di hari ke-7 kira-kira seperti apa dengan setting seperti ini, dengan background seperti ini, dengan pencahayaan seperti ini. Ini sekarang jam 8 malam, jadi kalian bandingin sendiri ya nanti. Ini adalah hasil setelah seminggu aku pakai Scarlett Glowtening Serum. Nah, semua efek yang keren dari Glowtening Serum ini tidak lain dan tidak bukan adalah karena kerjasama dari bahan-bahan kandungan yang ada di dalamnya, yaitu tranexamic acid, niacinamide, aloe vera extract, allantoin, licorice extract, calendula oil, geranium oil, dan juga ada olive oil. Nah, semua kandungan Glowtening Serum yang aku sebutin tadi itu bisa membantu untuk mencerahkan wajah kita, kemudian membantu wajah kita untuk menjadi glowing, kemudian memudarkan bekas jerawat, memudarkan garis halus, memudarkan flek hitam, dan juga membantu menenangkan, melembabkan, dan memperbaiki skin barrier kita. Terus Glowtening Serum ini juga udah terdaftar di BPOM ya. Nah, biasanya aku pakai Glowtening Serum ini dengan rangkaian skincareku yang lain yang emang udah aku pakai dari lama, yaitu ada facial wash dari Scarlett Whitening juga yang udah pernah aku tunjukin di video sebelumnya. Kemudian aku habis itu pakai hydrating toner biasanya. Terus habis itu aku juga pakai essence. Baru kemudian aku pakai serum dari Scarlett Whitening ini, yaitu Glowtening Serum. Dan kedepannya aku juga masih akan pakai serum-serum dari Scarlett Whitening ini, entah itu Glowtening Serum atau Brightly Ever After Serum ataupun Acne Serum, karena aku merasa serum-serum dari Scarlett Whitening ini udah cocok banget di kulitku. Aku nggak mengalami breakout yang parah gitu, enggak. Dan aku juga bisa menyesuaikan penggunaannya sesuai dengan masalah kulit yang sedang aku alami. Misalnya kalau misalnya aku lagi jerawatan ya aku pakainya yang Acne Serum, tapi kalau misalnya wajahku lagi kusam aku pakainya yang Brightly Ever After Serum ini dan Glowtening Serum. Nah, buat teman-teman yang kulitnya itu mungkin lagi kusam dan kalian pengen mendapatkan hasil maksimal dalam mencerahkan kulit wajah kalian, kalian itu bisa pakai Glowtening Serum ini dengan rangkaian produk Scarlett Whitening yang lainnya. Yang pertama, kalian bisa pakai facial wash dari Scarlett Whitening yang udah pernah aku bahas di video sebelumnya. Kemudian kalian bisa pakai toner biar kulit kalian lebih segar dan siap menerima skincare berikutnya. Kemudian kalian bisa pakai Glowtening Serum ini dan atau ditambah dengan Brightly Ever After Serum dari Scarlett Whitening juga. Kemudian dilanjutkan dengan Brightly Ever After Day Cream untuk siang hari dan Brightly Ever After Night Cream untuk di malam harinya.
Atau kalau misalnya teman-teman lagi mengalami masalah kulit berjerawat, kalian bisa pakai facial wash dari Scarlett Whitening, kemudian kalian bisa pakai toner, kemudian kalian bisa pakai acne serum yang pernah aku bahas di video sebelumnya, dan atau ditambah dengan glutening serum ini, kemudian dilanjutkan dengan acne day cream di siang hari dan juga acne night cream di malam hari. Tapi teman-teman, ada hal yang mau aku sampaikan di sini, yaitu kita itu sebagai konsumen harus bijak dalam memakai skincare dan menyesuaikan penggunaan produk-produk skincare itu sesuai dengan masalah kulit yang sedang kita hadapi atau dengan kondisi kulit kita masing-masing ya. Nah, tipe kulit itu kan ada banyak kan ya. Ada yang kulitnya emang kering banget, ada juga yang kulitnya normal-normal aja, atau bisa jadi kulitnya itu kombinasi, jadi kering di beberapa tempat, biasanya di sini atau di sini, kemudian dia malah berminyak di T-zone di sini. Kemudian ada juga bisa jadi itu kulitnya emang pada dasarnya tipe yang mudah berminyak. Nah, semua tipe kulit itu sebenarnya mempunyai masalahnya masing-masing. Seperti misalnya untuk kalian yang kulitnya cenderung kering banget, mungkin kalian itu lebih butuh produk-produk yang emang bisa melembabkan kulit kalian biar nggak terlalu kering. Tapi untuk kalian yang kulitnya cenderung berminyak kayak aku juga, kita itu mungkin bisa lebih berhati-hati dalam menggunakan produk skincare yang ada kandungan minyaknya. Karena kalau kita memakai produk-produk yang ada kandungan minyaknya itu secara berlebihan, yang ada malah kulit kita itu menjadi terlalu berminyak dan menimbulkan masalah kulit baru, yaitu jerawat. Jadi saran pribadi dari aku, ketika kita itu mau mencoba produk skincare yang baru, kita bisa melihat kandungan skincare-nya terlebih dahulu, kira-kira ada apa aja di dalam situ. Kemudian kita juga bisa melihat review-review produk yang kita inginkan itu di internet. Seperti sekarang kalian sedang melihat review glutening serum dari Scarlett Whitening ini. Kemudian dengan pengetahuan yang udah kita dapat tadi, kita itu bisa mempertimbangkan apakah kondisi kulit wajah kita yang sekarang ini cocok dengan produk yang kita inginkan tersebut gitu. Karena bisa jadi produknya sendiri itu emang udah bagus guys, karena aku percaya kalau misalnya produk-produk itu udah dirilis ke pasaran dan udah mendapatkan izin dari BPOM kayak produknya Scarlett Whitening ini, itu artinya mereka udah mengalami proses formulasi yang cukup panjang dan juga uji-uji kontrol kualitas sebelum akhirnya dirilis ke pasaran. Nah, tapi bisa jadi manfaat-manfaat dari produk-produk yang udah bagus ini bisa jadi kurang kita rasakan karena kita sebagai konsumen kurang bijak dalam menggunakannya. Oleh karena itu, kita sebagai konsumen juga harus bijak dalam menggunakan produk-produk skincare itu, biar produk skincare itu tuh bisa bekerja secara efektif di kulit kita, gitu. Kayak misalnya aku tuh tahu kalau kulitku itu cenderung mudah berminyak, jadi ketika aku pakai glutening serum yang ada kandungan minyaknya ini, aku tuh pakainya nggak terlalu banyak guys, jadi kayak 1 atau 2 tetes itu udah cukup untuk aku ratakan ke seluruh wajahku. Karena kalau misalnya aku memakai glutening serum ini terlalu banyak, yang ada malah kulitku itu jadi over berminyak dan menimbulkan masalah kulit baru, yaitu jerawat. Nah, dengan menyesuaikan penggunaan glutening serum ini sesuai dengan kondisi kulitku, aku itu bisa merasakan manfaat dari glutening serum ini secara efektif, yaitu wajahku jadi lebih cerah, lebih lembab, dan juga menjadi lebih kenyal dan memperbaiki tekstur kulit wajahku. Jadi, kalau misalnya kamu sekarang merasa kulitmu lagi kusam, kemudian ada bekas jerawat, dan kamu merasa bahwa glutening serum ini mungkin adalah pilihan yang tepat buat kamu, kamu bisa mendapatkan glutening serum ini seharga 75.000 saja dan bisa membeli glutening serum ini di official shop dan official accountnya dari Scarlett Whitening, yaitu bisa melalui line @scarlett_whitening atau bisa juga melalui Shopee Mall Scarlett Whitening official shop atau melalui WhatsApp ke nomor 0877 00353 000 atau kalian juga bisa langsung klik link yang ada di description box video ini ya. Jangan lupa coba juga dan semoga kita bisa glowing bersama dengan Scarlett Whitening. Nah, sekarang kita lanjut ke review paket pilihan kefarmasiannya ya. Hello guys, welcome back to my channel or welcome if you are new here. Jadi di malam hari ini malam-malam ya kita recordnya, kita akan ngobrol-ngobrol sama teman-teman aku ini dari beberapa peminatan yang ada di Farmasi UGM. Jadi kita itu ada 7 peminatan yang bisa diambil waktu semester 7. Nah, peminatannya itu ada apa aja, nanti kita suruh mereka kenalan sendiri-sendiri aja karena aku juga lupa ingat singkatannya apa gitu. Jadi kalau dari aku Vina, seperti yang sudah kalian tahu, aku peminatan farmasi industri. Halo, saya Hasti. Aku apa saya? Aku aja kan kita set. Oke, aku Hasti dari peminatan FMR, panjangannya Farmasi Masyarakat dan Regulasi. Lanjut. Mantap, keren. Lanjut. Halo semuanya,
Aku. Hai Zura. Namaku Zuhra dari peminatan riset dan pengembangan obat. Ya udah itu aja sih. Oke, next. Halo, aku Lala dari peminatannya FRS atau Farmasi Rumah Sakit. Halo semua, namaku Ninta dari peminatan OT atau obat tradisional. Oke. Halo, aku Gigi. Aku dari kosmetik dan makanan. Halo, aku Hanina. Aku juga dari kosmetik dan makanan sama kayak Gigi. Halo semuanya. Halo subscriber Vina dan juga yang nonton. Aku Mutia Nadifasari, biasa dipanggil Mutia, dari MDP. Itu adalah singkatan dari Farmasi Manajemen Distribusi dan Pemasaran. Halo, kalau aku Hatvina dari Farmasi Industri sama kayak Vina. Yeay, oke. Sudah selesai perkenalan yang sangat awkward. Kita santai aja. Oke, jadi langsung ya, aku udah membuat beberapa pertanyaan yang untuk teman-teman semua di sini. Ya, pertanyaan pertama adalah, kenapa kalian mau pilih peminatan kalian yang sekarang ini? Kenapa pilih FMR waktu semester 7? Soalnya waktu itu udah nggak terlanjur sih, waktu itu sudah pilih dosen pembimbing, terus udah mulai jalan skripsinya. Jadi emang karena skripsinya topiknya sejalan sama FMR, jadi ya udah pilihnya FMR. Dan kebetulan dulu belum ada kuota, jadi ya masuk aja seperti itu. Kalau Ya. aku sendiri waktu maba ya, itu tuh pengennya, ini agak panjang ya ceritanya. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, panjang aja. Kan maba tuh jadi cuma ada 4. Cuma ada industri, FKK, FST, sama satu lagi klinis ya. Terus ya udah dong, sebagai anak yang ingin selo. Oh ya, bahan alam, sorry. Mau selo ya udah aku kayak industri aja deh gitu kan. Sampai akhirnya semester 5 mulai tuh beranak pinak. Terus kok ada yang menarik, MDP kan, distribusi dan pemasaran. Terus aku emang, jadi semester 6 aku udah nge-approach dosen. Dengan pikiran aku tuh nggak mau nge-lab. Jadi belum ada corona tuh waktu semester 6. Januari 2020, belum ada corona kan. Aduh nggak mau nge-lab nih gitu kan. Terus ya udah, dan topiknya maksudnya semakin kamu next semesternya semakin banyak matkulnya, dan kayak aku topiknya mau ke sini deh, dan itu di marketing, distribusi, dan pemasaran banget. Terus pas aku lihat sosialisasi nilai apa yang aku butuhin, cocok banget nih. Walaupun di zamannya kita semua peminatan dibuka kan, kayak semua orang tuh bisa masuk gitu. Aku masuk ke RPO bisa-bisa aja sih, cuman ya paling meninggal dikit aja 7 SKS. Aku masuk ke FRS juga bisa aja sih, ya paling dosen pembimbingnya juga ketar-ketir aja, nggak nyambung gitu kan sama peminatannya. Jadi aku memudahkan semua orang, aku masuk MDP. Gitu. Oke, next. Kan udah kan, kenapa kamu milih peminatan itu? Nah, terus sekarang pertanyaannya adalah, apa saja yang dipelajari di peminatan kamu? Gitu. Jadi apa aja sih yang kemarin selama 1 semester udah kalian pelajari? Aku tahu di sini kita tidak mungkin ingat secara persis apa yang dipelajari, karena ya sebagai mahasiswa itu umum banget, itu normal kalau kita emang punya satu mata kuliah yang emang kita suka, dan ada mata kuliah lain yang ya udahlah yang penting nggak ngulang. Pasti ada. Jadi nggak apa-apa, itu normal. Terus jadi kita mulai dari apa saja yang dipelajari di peminatanmu dulu. Dimulai dari Hasti. Mulai dari aku lagi ya. Iya dong. Semoga masih ingat. Waktu pertama kali itu kan kalau dengar masyarakat regulasi, pasti kebayang gitu kayak farmasi masyarakat, oh berarti komunitas, berarti apotik, puskesmas, gitu kan. Nah itu ada dipelajarin, tapi di kayak kan sistemnya kayak semi blok gitu ya, jadi itu kayak di setelah UTS kalau nggak salah, yang puskesmas sama apotik. Itu yang puskesmas apotik tuh bahasnya mulai dari pendirian apotik, jadi kita
Jadi tuh kayak apa ya, karena kita kurikulum baru, jadi dapat materi yang seharusnya diberikan di waktu PSPA. PSPA itu program studi profesi apoteker. Jadi kita ngerjain dapat tugas itu buat studi kelayakan apotik. Jadi gimana bikin proposal kalau kita mau bangun apotik, dan itu kita contohnya ya dari tugas-tugas cutting yang udah PSPA gitu. Jadi emang dapat materi yang seharusnya diberikan waktu PSPA. Nah, terus kalau yang puskesmas ya berarti bahasnya tentang sesuai undang-undang gitulah, sesuai Permenkes tentang puskesmas, terus udah gitu standar pelayanan kefarmasian gitu-gitulah. Jadi berkisaran sama undang-undang, regulasi, terus standar pelayanan kefarmasian dan lain-lain. Nah, satu yang materi yang aku kaget ternyata dapat di situ dan ternyata itu sangat-sangat membantu, cuma nggak tahu ya, aku sangat senang dengan materi itu waktu di awal-awal adalah tentang basic penelitian. Nah, itu basic penelitian itu jadi kayak kita udah dapat metopen di S1, tapi entah kenapa pas kita mau skripsi kita tuh nggak paham, kayak belum paham apa sih bedanya penelitian, ada yang kualitatif, kuantitatif, ya nggak? Atau coba aku doang yang nggak paham? Kalau kalian gimana? Tentu saja tidak paham. Makanya aku kaget gitu loh. Wah, ternyata kok di peminatan ini malah dapat basic metopen gitu, kayak gimana apa bedanya penelitian kualitatif, kuantitatif, terus step-stepnya gimana, terus dia gitu ada simulasi kayak bikin mini riset, kayak jadi kayak kebayang gitu dan membantu waktu ketika kita juga nyusun skripsi, karena skripsinya juga kisaran situ-situ aja kan, dan juga tentang materinya ya topiknya public health, jadi nggak selalu farmasi banget lah gitu, jadi bisa lah gitu ada refreshing sedikit lah gitu kalau bahas skripsinya kayak gitu sih. Jadi ya lumayan luas, dan itu baru kerasa yang untuk materi standar pelayanan kefarmasian itu baru kerasa berguna banget ketika masuk ke PSPA, karena waktu pas praktek di apotek dan puskesmas itu jadi kayak oh ini ya yang kemarin gitu, kemarin teorinya tuh kayak gini, prakteknya tuh begini gitu, dan ternyata cuma omong aja kayak kita harus tahu undang-undangnya, harus tahu peraturan dari kementeriannya, dan itu emang kita harus tahu gitu ketika nanti jadi bekerja di situ gitu. Jadi memang penting dan memang berimpact untuk nantinya. Kayak orang iya banget gue. Gila sih. Begitu ya teman-teman, seperti itu. Mantap, penjelasannya sangat jelas ya ini Hesti. Panjang ya. Iya. Keren banget, tapi kita tinggal 5 menit, jadi kita ganti room Zoom aja ya. Oke, kita lanjutkan. Pertanyaan yang tadi adalah, apa saja yang dipelajari di peminatanmu? Gambaran secara umum, tapi kalau mau detail juga boleh. Halo semuanya, sekarang aku bahas tentang MDP ya. MDP itu sebenarnya kayaknya kalau kasarannya sosialnya di farmasi banget ya, karena matkul prasyaratnya juga matkul sosial kayak farmasi sosial, terus ilmu perilaku IPSF ya. Ya itu, apa kepanjangannya? Boleh tolong dibantu yang masih ingat? Ilmu perilaku sosial farmasi. Ya itu, ilmu sosial farmasi. Ilmu sosial dan perilaku farmasi. Sosial perilaku farmasi. Aku balik ya, ISPF ya. IPSF. Oh, sama satu lagi. Satu lagi aku lupa apa. Pokoknya ada 3 kan matkul prasyaratnya. Terus untuk matkulnya yang aku ingat aja ya, ini jadi kita itu bahas tentang komunikasi pemasaran, terus kita bahas tentang segmentasi pemasaran, terus kita bahas tentang loyalitas konsumen gitu-gitu. Nah, kalau misalkan di industri atau sebelum-sebelumnya kita belajar tentang CPOB, di MDP ini kita belajar tentang CDOB, cara distribusi obat yang baik, gitu kan. Nah, terus habis itu kita juga belajar marketing mix atau bauran pemasaran yang ada 7P-nya. Nah, 7P-nya itu ada produk, place, price, people, promotion,
proses sama physical evidence gitu. Jadi kayak yang penting-penting untuk pemasaran itu ada di 7P itu. Gitu sih. Terus apalagi ya? Kalau misalkan di kita nih sebenarnya kan seharusnya semua yang berbau tentang farmasi itu ada apotekernya ya, ada farmasisnya, mulai dari R&D, terus nanti R&D ke industri habis itu didistribusiin dan sampai ke tangan konsumen, kan itu harus ada apotekernya ya. Cuman mungkin masih sedikit di apoteker yang ngambil di jalur marketing atau pemasaran ini. Karena skripsiku tentang pemasaran juga kan, ternyata banyak aja yang dari sarjana non farmasi yang bisa memasarkan. Sebenarnya semua orang bisa memasarkan sih, cuman kan ini kita produk obat kan, apoteker lah yang paling tahu gitu gimana caranya, dan kita dapetin ilmunya itu di situ, di sini di MDP gitu. Oh, sama di sini pun buku panduannya, buku acuannya tuh bukan buku farmasi kan, biasanya apa sih, Fornas gitu-gitu kan, yang tebel-tebel gitu kan, terus Farmakope. Nah di kita ini tuh bahkan buku panduannya itu buku panduannya anak manajemen, jadi kita udah sangat amat sosial, sangat amat sangat amat di luar farmasi gitu. Tapi sebenarnya juga krusial, hal yang penting juga di lab, di workforce kita tentang pemasaran ini. Cuman masih sedikit yang tertarik ke sini gitu. Aku nggak pernah ngalamin jam 7 sampai jam 1 sih kuliahnya. Dari awal pun nggak pernah ngalamin. Jadi itu cuma kita paling kuliah 2 SKS, paling lama 2,5 jam lah. Itu juga kayak udah ditambah-tambah tugas-tugas gitu. Nah kalau tugas sendiri kita di sini nggak ada blok sih, karena emang pembahasannya tuh runut gitu kan. Pembahasannya runut, terus biasanya tugas kelompok, jadi kita nggak pernah ada tugas individu. Dan itu tugas kelompoknya kayak bedah kasus itu loh, bedah kasus pemasaran tuh kayak gimana, misalkan ada industri ini, terus abis itu kamu sebagai ini, gimana caranya biar pemasarannya efektif gitu. Nah kita tuh bedah dari 7P itu biasanya. Nah ujiannya pun kayak gitu, yang ngikutin 7P itu. Sebenarnya kalau di ujian kamu logika aja bisa. Kalau misalkan kayak misalkan loyalitas konsumen kayak gini nih baiknya ya, pasti itu harfiahnya seperti itu gitu kan. Ya untuk kayak memasarkan sesuatu tuh ya pasti konsumen maunya ginilah, ini ginilah, kita harusnya kayak ginilah sebagai yang menjual dan lain-lain. Jadi benar-benar ini logika dan sosial banget kalau misalkan di MDP itu pertama. Terus sama kayak Kosme, harusnya kita ada magang jadi kuliah tamu. Terus udah itu sih paling. Dan di angkatan kita ini MDP dikit kan, jadi kelihatan tuh kalau kamu nggak masuk atau telat masuk pasti dicariin mana ya, kurang siapa ya gitu. Misalkan cuma ada berapa ya, 9 kalau nggak salah, kalau masih ada 8, ya udah siapa nih yang telat nih gitu kan, kita langsung nyariin satu-satu nih orangnya, bangun gitu kan. Itu sih paling kalau misalkan di MDP ya. MDP adalah kita sebenarnya secara keseluruhan intinya di MDP itu kita mempelajari bagaimana menghubungkan antara distributor dan konsumen sih. Gimana cara penyampaian produk ini baik gitu. Terus di kuliah MDP pun juga sebenarnya masih sangkut paut sama industri dan sama FMR. Dosennya pun sama kan, sebenarnya dosennya ada yang kayak kesana kemari kan. Jadi kadang aku juga minta materinya anak industri, kadang aku juga minta materinya anak FMR gitu sih. Itu kalau dari MDP sangat amat sosial. Iya benar. Aku jadi pengen nih masuk MDP.
jadi pengen masuk MDP. Silakan masuk MDP. Itu Aku Zura juga dari nggak tadi expect kan, nggak expect seslow itu kan. Terus pas aku tahu RPO jam 7 sampai jam 1, wah, makanya itu Zura dari tadi kuliah apa ketawa-ketawa pasti dia mikir wah harusnya Iya, aku masuk dari MDP. yang harusnya lainnya aku enak ya. MDP ya gitu ya. Zura dari tadi ketawa terus. Tapi benar karena kita anaknya dikit dan dosennya maksudnya kemana-mana, jadi kita suka ngikutin jadwal dosennya aja. Dan ya udah bapak atau ibu bisa kapan, jam berapa, oke, ikut, asal kita nggak ada kuliah gitu ikut kan. Kan kalau RPO kan biasanya seperti itu, anak-anaknya banyak, jadi pasti terjadwal. Jadi ya Benar banget, mantap banget. Ini aku jadi pengen ini masuk MDP. Aku yakin Hatfi juga lagi langsung pengen masuk MDP. Benar, sebenarnya Lagi. aku selama kuliah sukanya farmakoekonomi, tapi kenapa aku masuknya industri? Iya benar, satu lagi farmakoekonomi. Ya, tadi jadi ada 3 matkul prasyaratnya, satu lagi farmakoekonomi. Bener banget. Ya udah, terima kasih ya Mutia. Jadi dari sini kita bisa tahu kan gambaran apa sih yang bakal dipelajari ketika kita memilih salah satu dari banyak peminatan yang ada di farmasi, itu ada 7 kan. Nah gitu. Nah sepertinya ini agak lama ya, nanti videonya ini udah 40 menit kali 3. Aku pusing banget bayangin ngeditnya. Satu hal yang membuat peminatan worth it untuk dipilih, dan satu hal yang udahlah pikir-pikir dulu, kamu nggak usah masuk sini gitu. Oke, kita mulai dari Hasti lagi. Sebentar agak ribet. Satu hal kenapa peminatan? Oh iya, kenapa worth it ya? Bisa lebih dari 1 nggak? Boleh. Suka-suka lah. Kalau ya, kenapa FMR itu worth it untuk dipilih dibanding yang lain? Enggak, bukan menjatuhkan yang lain ya, tapi yang pertama karena itu tadi yang aku bilang, kalau dia ada basic penelitian, jadi itu sangat-sangat memudahkan dalam menyusun skripsi. Jadi kita tuh tahu skripsi kita tuh apa, eksperimental atau deskripsi atau kuantitatif atau kualitatif. Nah, terutama kalau misalnya nanti udah nggak pandemi lagi gitu kan ya. Terus apa lagi ya? Terus yang kedua, dia itu kayak udah memberikan gambaran gimana nanti kita PKPA, karena materinya itu yang terutama standar pelayanan kefarmasian di apotek dan di puskesmas itu nanti akan ada ketika profesi prakteknya, jadi kayak sejalan gitu, jadi tidak akan menyesal gitu ya, tidak akan menyesal. Tapi perlu dipikir-pikir lagi nih kalau mau masuk FMR, karena kan sistem peminatan itu adalah harus sejalan sama skripsinya kita kan. Sedangkan dosen FMR itu bisa dibilang terbatas, tapi justru waktu pas angkatan kita mahasiswanya lumayan banyak. Jadi boleh jujur ada beberapa yang agak susah nyari dosen kayak gitu untuk skripsiannya, seperti itu sih. Dan sudah datang kerucutnya, jadi sudah tidak bisa dilanjutkan. Sudah. Tapi Hasti, kan di peminatan lain ada juga yang ngajarin itu, apa namanya, penelitian, kayak di Kosma itu juga ada naratif review. Terus apa keunggulan kamu tadi mengunggulkan hal itu? Oh iya, karena itu penelitian apa? Ya, diam dulu ya, sebentar. Dia lagi ngomong sendiri, gue bingung. Jadi apa tadi? Apa kata kamu? Kenapa? Kan ada yang lain juga ada penelitian ya. Oh ya, jadi itu kayak lebih ke basicnya banget gitu. Jadi terutama untuk penelitian sosial. Jadi kayak kalau ngobrol sama teman-teman yang jurusan lain tuh nyambung gitu. Bisa ditanya, kamu skripsinya apa? Kuantitatif. Oh, pakai SPSS. Iya, pakai kuesioner. Jadi kayak nyambung gitu loh. Sedangkan kadang kalau waktu sebelum FMR aku, kalau teman-teman aku nanya, kamu skripsinya apa? Nggak tahu gitu. Padahal
udah mulai jalan dan aku nggak tahu, baru tahu ketika aku masuk FMR kalau skripsi aku kuantitatif seperti itu, dan ada juga yang kualitatif kayak gitu guys. Setelah dari MDP worth it-nya itu karena kalau dari hulu ke hilirnya di bidang marketing pemasaran ini masih jarang anak apotekernya, jadi masih kurang orang untuk yang berminat, apoteker yang berminat di sini. Kan maksudnya apoteker emang lebih sukanya QA/QC, terus lebih sukanya R&D gitu-gitu sama kosme kan. Untuk sama bakal dapetin insight baru di luar farmasi sih. Karena aku suka juga di bidang ini, dan ternyata selama 3 tahun kuliah nggak pernah dapet nih pelajaran kayak gini, bahkan materinya bener-bener baru dari, ya mungkin yang nyerempet yang itu yang tadi matkul prasyarat kan, farmakoekonomi, terus apa IPSF sama Farsos kan. Cuma pas sudah masuk tuh kayak emang bener-bener dunia baru lagi, ternyata oh farmasi ternyata ada ngurusinnya juga ya, dunia farmasi bisa ngurusinnya juga dan lain-lain. Gitu sih. Kalau worth it-nya di situ. Kalau misalkan satu hal apa tadi? Yang harus dipertimbangkan lagi. Harus dipertimbangkan lagi ya. Karena ini baik lagi nih sosial banget kan. Ini ilmunya ilmu sosial farmasi banget. Kalau misalkan kamu sukanya eksak ilmu eksak gitu, ya mungkin bukan di sini, bukan di MDP gitu kan. Terus apa lagi ya? Udah sih paling itu aja, karena sisanya kita benar-benar sosial banget, logika banget. Terus santai banget juga. Mau dari kuliah, mau dari ujiannya juga itu santai banget. Jadi bingung juga sih kalau satu hal yang dipertimbangkan apa itu sih, paling kalau kamu merasa, aduh aku sukanya analisis Kak, aku nggak bisa di MDP, ya nggak apa-apa. Ya waktu itu Gigi tuh pernah nanya ke aku ya, Gigi, kamu ngebelajar apa aja di MDP? Terus kayak Gigi nggak can relate banget karena passionnya dia bukan ke arah ini, bukan ke arah sosial ya. Iya kan? Soalnya aku nggak bisa ekonomi, terus habis itu mikir manajemen tuh pusing gitu. Makanya aku bilang ke Mutia, kayaknya aku nggak bisa nih Mut kalau misalnya sama kayak kamu. Iya itu sih. Makanya kalau misalnya karena aku suka, jadi dan juga kuliahnya sosial, kayak bahkan aku nggak nyatet deh, aku nggak nyatet, kayak cuma baca. Oh ya, terus materinya juga banyak di internet. Kayak kamu bisa baca materi di internet tuh banyak banget kalau MDP. Nanti tinggal di-adjust di farmasi kayak gimana gitu sih. Dengan pedoman CDOB yang tadi, cara distribusi obat yang baik gitu sih. Mantap banget. Aku jadi pengen masuk MDP. Salah sasaran. Harusnya pengen adik kelas, yang pengen malah aku. Yaudah. Oke, jadi sebenarnya tujuan video ini adalah kita itu pengen ngasih sedikit gambaran buat penonton, buat ya orang yang nonton video ini, terutama untuk angkatan-angkatan di bawah kita, yaitu angkatan 18 dan seterusnya, itu biar kalian itu punya gambaran gitu loh, apa yang akan kalian hadapi selama 1 semester ke depan. Nggak kayak kita yang nyemplung dulu baru tahu, jadi kita selama, iya benar, gini ya ternyata, selama 1 semester kemarin kita kebanyakan mengambil hikmahnya dari semua itu. Jadi ya gitu. Terus kita juga berharap mungkin kalau misalnya ada Bapak Ibu dosen yang melihat video ini dan di-share ke Bapak Ibu dosen yang lain, mungkin saling share satu sama lain, mungkin bisa menjadi bahan juga untuk dipertimbangkan. Maksudnya dalam arti ya mungkin bisa menjadi bahan pertimbangan untuk mengadakan sosialisasi lebih banyak mungkin, atau ya dilihat apakah kurikulum yang sudah dibuat itu sudah sesuai belum dengan apa yang
diharapkan dari mahasiswa dan juga apa yang diharapkan profesional farmasi dalam arti industri, rumah sakit. Kan mereka juga pasti mengharapkan lulusan farmasi atau apoteker yang sesuai dengan ekspektasi mereka, yang sesuai dengan kebutuhan mereka gitu. Ya, kalau misalnya kalian suka sama video ini dan merasa video atau channel ini bermanfaat, silahkan subscribe dan like. Dan kalian, kalau misalnya ada pertanyaan lebih lanjut tentang video ini, kalian bisa komen langsung di bawah. Nanti kita semua akan jawab di sesi Q&A. Mereka udah aku kontrak selama 1 semester, jadi kita akan bersama-sama membahas kehidupan farmasi bersama mereka. Termasuk mungkin nanti kalau kita udah profesi, kita bisa ngobrol-ngobrol lebih lanjut ya, seperti Hasti sekarang sudah profesi. Jadi kita akan membahas kehidupan farmasi lebih lanjut, terutama dari segi mahasiswa. Karena dari segi terutama kurikulum 2017. Iya, terutama kurikulum 2017. Percobaan ya. Iya, karena kita menjadi angkatan percobaan kurikulum 2017. Dan sepertinya kita adalah angkatan yang paling komplit menjalani kurikulum 2017 tanpa WFH. Kan yang setelah kita kan pada WFH kan banyak kan, jadi kita bisa merasakan capeknya kuliah 9 SKS, tapi nggak bisa rebahan, tapi beneran kuliah gitu. Nah, itu. Ngomong-ngomong Ninta kemana ya? Bener juga, oh nggak ada dia. Baru sadar. Sorry Ninta. Jadi ada yang mau tambahin lagi guys? Kalau enggak, terima kasih sudah menonton video ini.